Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nanda, apa kabar? Oke, kali ini kita masih membahas mengenai persamaan kuadrat ya. Dan khusus kali ini yang kita bahas adalah bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan dua cara, yaitu yang pertama melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dan yang kedua menggunakan rumus ABC. Nah, kalau cara faktorisasi sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Kalau Ananda belum menonton, silahkan lihat video sebelumnya ya. Ini adalah video kita bagian kelima dari pembahasan persamaan kuadrat ini. Nah, kita mulai saja ya, yaitu bagaimana cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Contohnya, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Persamaannya 3x kuadrat ditambah 7x tambah 4 sama dengan 0 dan 2x kuadrat tambah 7x tambah 5 sama dengan 0. Kita mulai dari persamaan yang pertama, yaitu 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 4 sama dengan 0. Oke, langkah pertama yang harus kita perhatikan saat menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan bentuk kuadrat sempurna atau melengkapkan bentuk kuadrat sempurna adalah perhatikan A pada persamaan kita. Apakah sudah satu atau belum? Kebetulan di sini belum satu. Karena belum satu, maka kita harus bagi dengan dirinya sendiri. Jadi semua, bukan hanya yang A-nya saja yang dibagi dengan dirinya sendiri ya. B dan C-nya juga kita bagi dengan A. Nah, jadi 3 setelah kita bagi dengan dirinya sendiri kan jadinya 1 ya. Makanya di sini A-nya jadi 1. Kemudian 7 kita bagi 3 dan 4 juga kita bagi 3. Oke. Nah, kalau seandainya A kita sudah 1, langkah yang pertama ini kita nggak usah tulis lagi. Jadi langsung masuk ke langkah kedua yang ini. Oke. Langkah keduanya adalah memindahkan konstanta ke sebelah kanan. Hati-hati, jangan sampai lupa bahwa saat memindahkan konstanta ke sebelah kanan itu tandanya berubah. Dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Kalau dia negatif, maka dia setelah dipindahkan menjadi positif. Nah, setelah kita pindahkan, barulah kita melengkapkan bentuk kuadrat sempurnanya dengan cara sebelah kiri dan sebelah kanan itu ditambahkan dengan setengah dari B. Tadi B kita sudah berubah menjadi 7/3 ya. Nah, setengahnya berarti 1/2 dikali 7/3. Jadi penyebutnya kita kali 2. Nah, jadi ditambah dengan 7/3 dikali setengah atau setengah dikali 7/3, jadinya 7/6 ya. Kemudian kita kuadratkan. Demikian juga dengan sebelah kanan juga seperti itu. Nah, untuk sebelah kanan kita langsung saja tulis hasilnya. 7 kuadrat itu 49 ya. 6 kuadrat itu 36. Nah, kemudian setelah kita tambahkan dengan setengah dari B lalu kita kuadratkan di kedua ruas, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, yang ini yang sebelah kiri itu kita tulis kurung, di dalam kurung isinya X. Nah, setelah X ini kita lihat tadi di dalam kurung, hati-hati ya, jangan sampai salah fokus. Lihat yang ibu tanda warna merah. Yang berwarna merah di sebelah kiri itu angka berapa? Positif 7/6 ya. Maka di bawah kita juga tulis di dalam kurungnya positif 7/6. Nah, kuadratnya kita tulis di luar kurung. Nah, bagaimana dengan sebelah kanan? Sebelah kanan ini kita hitung seperti biasa. Kalian di SD udah terbiasa ya bagaimana cara menyamakan penyebut pecahan. Nah, ini kan kita mau menjumlahkan pecahan, tentu penyebutnya harus kita samakan. Nah, sebelah kiri penyebutnya 3, sebelah kanan 36. Supaya sama, maka 3 ini kita kali dengan 12. Jadi 4 dikali 12, 3 juga dikali dengan 12 ya. Nah, 4 kali 12 48.
Jadi negatif 48 ditambah 49 jadi berapa? 1 ya. Dan penyebutnya menjadi 36 karena sudah kita samakan tadi. Nah, setelah ini apa? Yaitu kita menghilangkan kuadrat yang sebelah kiri. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan mengakarkan kedua ruas. Jadi, walaupun tanda kuadratnya hanya di sebelah kiri, maka saat kita hilangkan, kedua ruasnya harus kita akarkan. Sehingga berubah menjadi X tambah 7/6, kurung dan kuadratnya sudah kita hilangkan karena kita tadi sudah mengakarkan ya. Kemudian yang 1/36 kita akarkan, berubah menjadi plus minus 1/6. Nah, dari mana sih Bu datangnya 1/6? Akar dari 1 itu 1, akar dari 36 itu 6. Nah, plus minusnya jangan lupa. Nah, kemudian setelah sampai di sini, langkah berikutnya adalah kita hitung X1 dan X2 nya. Caranya, ini kan tadi ada plus sama minus ya. Yang ini yang hasil pengakaran tadi. Yang plusnya kita pakai untuk X1, yang minnya kita pakai untuk X2. Jadi pertama kita ambil dulu yang positif. Jadi X ditambah 7/6 sama dengan 1/6 karena dia positif ya, yang kita ambil. Kemudian X kita biarkan di sebelah kiri, yang 7/6 pindah ruas jadi min. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita kurangkan seperti biasa. 1 kurang 7 itu negatif 6, karena penyebutnya 6, tulis lagi 6. Negatif 6/6 itu sama dengan negatif 1. Ini selesai untuk yang X yang pertama atau X1. Lanjut, kita cari X2. Tadi kan yang positif udah kita ambil, sekarang ambil yang negatifnya. Sehingga X tambah 7/6 sama dengan negatif 1/6. Seperti tadi, pindah ruas lagi menjadi min 7/6 ya. Min jadinya tetap min ya. Min 1/6, min 7/6 jadinya min 8/6. Nah, ini kan bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadinya min 4/3. Dan kalau mau disederhanakan lagi, jadikan pecahan campuran, jadinya min 1/3. Jadi, kesimpulannya X1 yang kita peroleh adalah min 1 dan X2 nya adalah min 1/3. Nah, inilah cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Kuncinya di sininya, yang di sini. Yang ibu tanda ini, yang tanda merah di sini. Nah, ini kuncinya. Jangan sampai salah di sini. Nah, kalau salah di sini, maka salah sampai ke bawah. Nah, hati-hati kalau di dalam kurung ini negatif, maka di sini juga negatif ya, yang ini. Kalau dia positif yang di sini, maka juga positif. Oke, paham ya, Nanda? Nah, sekarang untuk latihan itu ibu ambil dari contoh soal yang kedua tadi, yang ini 2x kuadrat tambah 7x tambah 5 sama dengan 0. Itu tolong kalian selesaikan dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna seperti yang baru saja ibu jelaskan ya. Oke, sekarang kita masuk cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, contoh soalnya sengaja ibu samakan dengan yang tadi, tetapi caranya beda ya. Kalau tadi dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, sekarang dengan menggunakan rumus ABC. Soalnya sama, persamaannya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sebelum kita menyelesaikan contoh soal yang tadi, kalian harus kenal dulu dengan rumus ABC. Ini dia rumus ABC. X sama dengan negatif B plus minus akar D. D ini kita udah kenal ya, di awal-awal pertemuan ibu udah jelaskan kalau D ini adalah diskriminan. Kemudian kita bagi dengan 2A. Di mana diskriminan rumusnya apa anak-anak ibu? Ini ya, B kuadrat dikurang 4AC. Jadi ini disinilah berguna diskriminan, masih jumpa kita di sini ya. Oke, kita langsung saja. Ini dia rumus, ini dia soalnya. Yang pertama yaitu 3x kuadrat tambah 7x tambah 4 sama dengan 0. Untuk rumus ABC, kita harus identifikasi terlebih dahulu berapa A, B, dan C-nya. Masih ingat kan bagaimana cara menentukan A, B, dan C? Nah, ini dia A-nya 3, B-nya 7, C-nya 4.
Kemudian A, B, dan C yang sudah kita identifikasi kita masukkan ke rumus diskriminan tadi. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, didapatlah diskriminannya 1. Nah, setelah diskriminan dapat, kita langsung masuk ke terbalik ya slide-nya. Ini untuk latihan kalian. Oke. Nah, ini dia sambungan yang tadi. Ops, terbalik. Maaf ya, Nanda semua. Ada kesalahan teknis. Tadi D-nya kita udah dapat ya. D-nya udah dapat tadi 1, maka kita masuk ke rumus yaitu X sama dengan apa tadi? Negatif B plus minus akar D per 2A. Nah, jadi masukkanlah ke sini min B, berarti jadinya min 7. D-nya sudah dapat tadi 1, masuk ke sini. Kemudian 2A, A-nya tadi 3. Sudah kita masukkan. Nah, setelah masuk di sini, ini kan masih X ya, masih double nih. Lihat tanda merah masih plus dan minus. Sekarang kita selesaikan satu per satu. Untuk X1 kita pakai yang plus, untuk X2 kita pakai yang min. Nah, kita selesaikan X1-nya. Jadi min 7, akar dari 1 itu berapa, Nanda? 1 ya. Akar dari 7 itu akar dari 1 itu 1. Kemudian kita mau hitung seperti biasa, dapatlah hasilnya min 7 tambah 1 min 6 per 6 itu min 1. Lanjut X2 nya kita pakai yang min, karena tadi yang plus sudah ada, kita gunakan, kita pakai amin lagi. Min 7 kurang 1 itu min 8 per 6 tadi ya, di sini juga per 6, sama-sama dibagi 2, kemudian kita sederhanakan. Oke, terlihat jelas ya, dengan soal yang sama tapi menggunakan metode yang berbeda, hasilnya tetap sama. X1 nya min 1 dan X2 nya min 1, 1 per 3. Oke, Ananda Ibu. Jadi tadi kita udah lihat ya, bahwa untuk latihannya adalah yang contoh soal yang kedua tadi. Jadi sekarang kalian selesaikan contoh soal yang kedua menggunakan rumus ABC. Apakah sama hasilnya dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna? Kalau sama berarti kalian benar, tapi kalau berbeda berarti ada kesalahan. Oke ya, Nanda semuanya. Maaf ya, ada kesalahan teknis slide-nya terbalik. Oke. Jadi kesimpulannya, baik itu faktorisasi, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna maupun rumus ABC, itu hasilnya akan sama. Kita peroleh dengan soal yang sama tentunya ya. Kalau soalnya sama, misalnya kita punya soal yang A, kita mau selesaikan dengan cara apapun itu hasilnya akan tetap sama. Nah, tetapi yang jadi masalah kan kalau soalnya esai, tentu kalau esai dia ada perintahnya diselesaikan dengan cara apa. Kalau dia suruh dengan rumus ABC, ya gunakanlah rumus ABC. Kalau dia suruh faktorisasi, gunakan cara faktorisasi. Dan kalau dia suruh menggunakan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, ya kalian kerjakan dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Tapi kalau soalnya pilihan ganda atau ABC, maka kalian silahkan pilih cara mana di antara yang 3 itu yang paling kalian pahami. Nah, kalau ibu sih milihnya yang ini faktorisasi ya. Kalau seandainya itu pilihan ganda, soalnya kan tidak ditentukan kita harus menyelesaikan dengan cara apa. Oke, untuk faktorisasi sih ibu nanti rencananya akan ada video tambahan, karena itu menurut ibu adalah cara yang paling gampang. Nanti akan ada lagi cara yang lebih gampang lagi, bagaimana sih cara menggunakan faktorisasi itu. Jadi kalian jangan lupa ya subscribe nih channel ini, kalian nyalakan tombol loncengnya. Kalau kalian mau bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan, ya silahkan kalian bagikan linknya. Kemudian supaya kalian dapat update terbaru, kan ibu tidak
akan selalu menginfokan di grup ada video terbaru. Kalau kalian sudah subscribe, maka otomatis dia akan muncul sendiri. Oke ya, udah panjang lebar Ibu berbicara. Selamat belajar dan jangan lupa kerjakan latihannya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.